Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih sekali pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi masih terkait RKAM V2 Bapak Ibu. Kita akan berikan bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran serta perlaporan belanja dengan pajak PPN baik PPN maupun PPH di IRKAM V2 ya. Kita akan eh, demokan caranya dari perencanaannya sampai nanti realisasinya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Tapi sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Barangkali bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain, silahkan dibagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja, saya sudah berada di akun Bendahara Madrasah Bapak Ibu. Kita akan coba ke menu belanja. Kita akan menginput dari rencana Bapak Ibu ya. Dari rencananya untuk belanja yang menggunakan pajak baik PPN maupun PPH. Dan saya anggap Bapak Ibu sudah memahami terkait PPN dan PPH untuk pos ini ya. Yang jelas kata kunci untuk PPN adalah pungut, sedangkan untuk PPH nantinya adalah potong. Jadi perbedaannya kalau PPN bisa itu menambahkan harga ya Bapak Ibu ya dari modal, jadi harus direncanakan dari awal, sedangkan PPH itu mengurangi dari penerimaan nantinya. Jadi kalau PPH nanti diinput pada saat realisasi dipotong Bapak Ibu, sedangkan untuk PPN sudah direncanakan dari awal. Makanya di menu rencana belanja komponen biayanya di sana ada PPN-nya ya Bapak Ibu. Oke, kita yang pertama untuk PPN Bapak Ibu ya, kita coba akan input barang, membelanja barang uji coba ya Bapak, sampling saja yang dengan PPN ya. Kita ambil misalnya saya sudah buat sub untuk contoh ya. Di sini digital madrasah misalnya saja Bapak Ibu. Kita akan input membeli barang yang kena PPN. Dan untuk terkait apa yang kena PPN dan bagaimana aturannya, saya anggap Bapak Ibu sudah membaca juknis pos ya Bapak Ibu. Ada perbedaan antara bendahara madrasah swasta dengan madrasah negeri karena bendahara pengeluaran itu berbeda aturannya, mekanismenya ya Bapak Ibu. Untuk misalnya untuk swasta itu tidak berhak untuk memotong maupun memungut, untuk memungut ya PPN ya tidak berhak. Dan untuk di mana tempat membelinya juga mempengaruhi apakah barang itu kena PPN atau tidak. Jadi nilainya, pertama nilainya lebih atau kurang lebih dari 2 juta. Kemudian kalau madrasah swasta yang jelas di mana dia beli. Apakah pengusaha kena pajak atau tidak. Jika bukan PKP, maka untuk madrasah swasta tidak perlu membayar PPN Bapak Ibu. Jika pada PKP Bapak Ibu cukup meminta buktinya dari penjualnya atau pengusahanya ya Bapak Ibu, faktur pajaknya ya. Jadi cukup meminta faktur pajak dari penjualnya. Ini aturannya sebenarnya untuk madrasah swasta ketika membeli barang lebih dari 2 juta dan membeli pada bukan PKP tidak berhak untuk ada PPN-nya, tidak perlu ada PPN-nya, tapi syaratnya sesuai di juknis pos harus ada pernyataan dari pengusaha atau penyedia bahwa dia bukan PKP, ada di juknis pos lampirannya ya Bapak Ibu. Yang semuanya itu saya anggap Bapak Ibu sudah membaca ya. Oke, sudah memahami. Kali ini kita akan aplikasikan seandainya Bapak Ibu membeli barang dengan PPN. Oke, langsung saja kita cari barang misalnya elektronik ya Bapak Ibu, elektronik atau apa ini? Misalnya elektronik, kita ambil televisi ya Bapak Ibu tadi karena subnya itu digital. Oke, televisi digital, kita pilih misalnya televisi berapa Bapak Ibu, misalkan yang mahal ambil 5 juta ya misalkan ya, harga 5 juta misalkan.
simpan. Kita dari rencana isi semuanya ya Bapak Ibu. Koefisien misalkan 1 saja ya, 1 unit. Kemudian harga jelas PPN. Nah ini, nah di sini nih ditentukan dari awal Bapak Ibu ya. Tadi 5 juta itu karena kita anggap ini ada PPN-nya ya, sudah termasuk PPN atau belum. Bisa dipilih di sini, misalkan belum, oke, maka nanti otomatis akan bertambah. Jika sudah, akan tetap, tetapi harga barang pokoknya itu berkurang dari 5 juta otomatis ya. Oke, kita tulis misalkan belum termasuk PPN, jadi harganya menjadi tambah 11% ya, 5.550. Kemudian sumber dana misalnya kita pilih salah satu, tahap 1 saja misalkan ya, tahap 1, kemudian klik simpan. Oke, LSK PPN otomatis, AKB kita akan pilih misalnya di bulan apa Pak Bu, tahap 1 misalnya di bulan April ya, 1 April. Nah kemudian klik simpan. Oke, ini untuk rencana barang dengan ada PPN ya Bapak Ibu, satu barang. Oke, rencana sekaligus ini PPH ya, kita akan input barang yang ada PPH-nya itu apa Bapak Ibu ya. PPH pajak penghasilan berarti untuk kalau di pos itu honor kegiatan ya Bapak Ibu ya. Honor kegiatan. Nah, misalnya di sini apa ini? Atau di tempat tadi aja nggak apa-apa lah, subnya biar satu tempat. Honor untuk misalnya narasumber ya, kayak narasumber atau honor kegiatan. Kita kalau honor rutin tidak ada ya, kecuali honor rutinnya lebih dari 4.500.000 per bulan baru kena PPH ya. Saya kira kalau guru madrasah swasta saya kira masih jarang Bapak Ibu ya yang lebih dari 4,5 juta per bulan. Jadi mayoritas tidak kena PPH, yang kena honor yang tidak rutin ya. Honor kegiatan misalnya kita pilih honor dan upah. Misalnya honor, nah ini misalkan saya ambil honor narasumber misalnya saja ya, atau honor biaya lainnya ke honor kegiatan bolehlah. Oke, misalkan di sini honor narasumber atau honor lainnya boleh. Ini yang tidak rutin misalkan. Oke, narasumber. Misalnya saya pilih 200.000. Simpan. Kemudian isi kode akun. Kuantitas. Kemudian tidak ada PPN. Jadi untuk PPH di perencanaan tidak perlu diinput ya Bapak Ibu, nanti di realisasi baru kita inputkan ya, baru kita potong ya Bapak Ibu ya, PPH potong, PPN pungut. Oke, kemudian tambahkan sumber dana tahap 1 ya, biar sekaligus 1. Klik simpan. Kemudian AKB saya samakan saja tadi April ya. Oke, simpan, kemudian simpan pertama. Oke, kita sudah buat dua komponen biaya, yang satu nanti ada PPN dan yang satunya lagi PPH ya untuk honor tidak rutin ya. Setuju dulu ya Bapak Ibu di akun kepala madrasah. Oke, dari akun kepala madrasah kita setujui. Ini dua tadi ya. Satu PPN, satu PPH. Oke, kita sudah merencanakan dua kegiatan yang di sana ada PPN dan PPH ya. Sekarang kita akan langsung realisasi akun bendahara madrasah ya. Oke, kita di akun bendahara madrasah.
kita akan realisasikan dua komponen yang tadi dengan PPN dan PPH ya. Tapi sekali lagi untuk realisasi pendapatan dan pindah buku jangan lupa sudah diisi. Oke, langsung saja di realisasi pengeluaran kegiatan. Tadi ada dua komponen ya, kita buat realisasinya. Di rincian belanjanya kita tinggal pilih metode pembayaran, kemudian penerima Bapak Ibu, tanggal saya acak saja ya Bapak Ibu ya, ini contoh ya, keterangan silakan diisi untuk menguatkan. Nah tadi kita belanja apa tadi, laptop atau TV tadi ya, 5 juta rupiah. Tadi 5 jutanya belum dengan PPN, maka kita tulis untuk harga satuan tetap di sini 5 juta rupiah ya. Kemudian di sini ada pilihan pajak PPN tadi sama dengan di rencana tadi ya, belum termasuk PPN. Jadi samakan dengan di rencana ya. Belum termasuk PPN, maka otomatis di sini akan muncul ya Bapak Ibu, klik di sini pungut PPN ya. Otomatis akan muncul nominalnya ya, nanti 5 juta ditambah 550.000. Sumber dana pilih ya Bapak Ibu. Dari tahap 1 kuantitas alokasikan di sini tadi 1 ya. Sampai di sini 0. Maka di sini akan tertera 5 juta harganya dan 550.000 PPN-nya. Total 5.550.000. Ini sesuai dengan direncana ya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak minus atau di akhir tidak menjadi minus ya. Jadi langkahnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Silakan tadi masukkan harganya, kemudian pilih PPN-nya ya. Apakah termasuk harga termasuk PPN atau belum, silakan sesuaikan dengan rencananya. Kemudian biasa ini upload tanda buktinya ya, saya laser saja contoh. Kemudian klik simpan. Oke, data berhasil disimpan, status menunggui. Langsung saja Bapak Ibu, 2 sekaligus dulu aja ya, tadi yang dengan PPN sekaligus ya, nanti persetujuannya menyusul. Kemudian tadi yang dengan PPH ya, maaf PPH, metode pembelajaran, penerima, tanggal nota, kemudian oke, untuk tanggal nota dan tanggal realisasi perbedaannya apa, insya Allah nanti kita akan bagikan di video informasi berikutnya ya, karena banyak juga rekan-rekan yang bertanya apa perbedaan ini tanggal nota dan tanggal realisasi ya. Saya akan bagikan di video berikutnya ya Bapak Ibu supaya tidak campur. Oke, tadi PPN ya, honor 200.000 terkena PPN, maka ketika menulis di sini Bapak Ibu ya, harga satuannya tidak 200.000 tapi dikurangi dengan PPN-nya Bapak Ibu, maaf PPH-nya ya, dikurangi dengan PPH-nya berapa persen Bapak Ibu? 5% ya. 5% dari 200.000. 5 kali 2 berarti 10.000 ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini 190.000 Bapak Ibu ya. 190.000 PPN otomatis tidak ya, karena PPH. Nah, di sini ada menu potong pajak PPH diaktifkan Bapak Ibu ya. Silahkan diaktifkan. Di sini 190.000. Kemudian tambahkan sumber dananya APBN pos tahap 1, kuantitasnya alokasikan. Nah, PPN-nya di sini maaf, PPN terus PPH-nya di sini silahkan alokasikan Bapak Ibu ya, ditulis di sini 5% dari 210.000 ya. Oke, 10.000. Jadi di sini nanti nominalnya tetap tidak mengurangi rencana tadi ya, rencananya 200, tapi ini nanti yang diterimakan adalah 190.000, pajaknya atau PPH-nya 10.000. Demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya seperti itu untuk PPH. Tadi honor silakan dihitung manual ya, dihitung sendiri ya, ada rumusnya. 5%-nya
Jadi seperti ini dikurangi nih harga satuannya ya, kemudian dimasukkan di sini PPN-nya tadi. Oke, setelah itu seperti biasa ini kalau buktinya berarti nota pajaknya ya Bapak Ibu ya. Klik simpan. Oke, berhasil. Sekarang berarti kita ke akun kepala madrasah untuk menyetujui ya Bapak Ibu ya. Oke, ini di akun kepala madrasah bisa terlihat ya, ada PPN-nya 550.000. Klik simpan, setujui. Setelah itu menunggu tanggal realisasi. Sekaligus ya Bapak Ibu ya, tadi ada 2 ya. Sekaligus disetujui. Ini menunggu. Ini yang tadi honor 190.000. Ini dengan PPN, jadi jumlahnya 200.000. PPH maaf. Oke. Setelah itu kita ke akun bendara untuk realisasi ya. Set tanggal realisasi, silakan disesuaikan tanggal realisasinya. Sekali lagi untuk beda tanggal nota dan tanggal realisasi apa nanti saya jelaskan di video berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, selesai Bapak Ibu. Satu lagi. Ini nomor referensi menyesuaikan penomoran di madrasah ya. Ini saya hanya asal Bapak Ibu ya untuk tutorial saja supaya cepat. Oke, selesai Bapak Ibu untuk realisasi pengeluaran. Kita bisa cek PKU, boleh PKU di laporan ya, di menu laporan penata usahaan. Kita cek di PKU-nya sudah muncul atau belum tadi, bulan apa Bapak Ibu ya, bulan Mei. Ini sudah ada ya, jadi ada PPN-nya juga, dipungut PPN. Kemudian juga tadi pembayaran honor narasumber, PPH berarti diinput dulu ya di pengeluaran pajak Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu tadi ya, silakan direalisasikan di sini ya untuk realisasi pengeluaran pajak ya, di sini Bapak Ibu ya. Jadi di menu pengeluaran pajak Bapak Ibu ya. Ini 10.000 tadi yang PPH tadi ya. Setelah itu oh ya, ini simpan ya. Jangan lupa upload bukti fisik. Jadi bayar pajaknya ya Bapak Ibu, nota pajaknya ya. Ini dicentang ya Bapak Ibu ya, jangan lupa dicentang, pilih yang mana, kemudian klik simpan. Ini tadi PPH tadi ya, tuh honor tadi 10.000. Oke, berhasil disimpan ya. Ini juga prosesnya sama untuk realisasi pajak ya, pengeluaran pajak, menunggu ke akun kepala madrasah, kemudian ke akun bendara lagi ya, begitu Bapak Ibu. Pengeluaran pajak, nah ini menunggu, silakan disetujui. Menunggu tanggal realisasi, berarti ke akun bendara kembali. Pengeluaran pajak, set tanggal realisasi. Simpan.
Kita lihat di laporan ya Bapak Ibu ya. Laporan penatausahaan. Ini Bapak Ibu ya sudah masuk ya. Untuk honor narasumber yang tadi kita input. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Bisa dicek kemudian di buku pembantu pajak Bapak Ibu. Tadi bulan apa Bapak Ibu ya? Ini sudah ada ya. Di buku pembantu pajak juga sudah muncul. Dan bisa dicetak semuanya ya Bapak Ibu ya. Dari tadi semuanya bisa tinggal di ekspor Bapak Ibu ya. Nanti bagian dari pelaporan untuk LPG Pos ya. Jika memerlukan laporan untuk fisik, Bapak Ibu bisa cetak dari sini semuanya ya. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, demikian kiranya ya untuk tutorial bagaimana pengeluaran pajak, mohon maaf, untuk pelaporan perbelanjaan yang dikenai pajak baik itu PPN dan PPH di RKAM ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini, sudah mengikuti informasi ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga yang sudah membagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu di video informasi-informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.